Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Syafiq. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengaruh corporate action terhadap pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Next slide. Di sini saya sudah merangkum berdasarkan makalah yang telah saya buat menjadi 3 bab poin penting. Next slide. Apa sih pasar modal itu? Nah, jadi pasar modal itu merupakan pasar yang beroperasi secara terorganisir, di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Selanjutnya terkait pelaku pasar modal. Siapa saja sih yang berperan di pasar modal ini? Yang pertama itu ada emiten. Nah, emiten ini merupakan perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua itu ada investor. Nah, investor ini merupakan pemodal yang membeli ataupun menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga itu adalah penjamin emisi atau underwriter, merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan oleh emiten. Yang keempat itu merupakan agen penjualan. Nah, agen penjualan ini merupakan pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Dan yang kelima itu merupakan pialang ataupun broker. Nah, pialang ataupun broker ini merupakan perantara antara si penjual ataupun emiten dengan si pembeli, investor dalam jual beli efek. Selanjutnya terkait instrumen investasi pasar modal. Nah, di pasar modal ini terdapat 5 instrumen investasi pasar modal. Yang pertama itu adalah saham, yang kedua itu reksadana, yang ketiga itu surat utang ataupun obligasi, yang keempat itu adalah exchange trade fund atau ETF, yang kelima adalah devariatif. Selanjutnya terkait aksi korporasi. Apa itu aksi korporasi? Aksi korporasi atau corporate action merupakan suatu aktivitas pada perusahaan terbuka yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan penjelasan yang telah saya jelaskan secara singkat di atas, maka pada pembahasan kali ini penulis akan lebih terfokus kepada pembahasan mengenai instrumen investasi saham dan juga aksi korporasi yang terlibat di dalamnya. Maka penulis mengambil judul tersebut pengaruh corporate action, stock split, dan pembagian dividen terhadap pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Next slide. Definisi perusahaan ataupun sektor usaha yang penulis bahas pada pembahasan kali ini. Di mana yang pertama itu ada PT Buyung Putra Sembada. Saat ini Buyung Putra Sembada Tbk ini adalah bergerak pada bidang perdagangan beras. Selanjutnya, perusahaan yang kedua yang akan dibahas yaitu PT Harum Energi. Saat ini kegiatan usaha utama Harum ini adalah beroperasi dan berinvestasi dalam bidang pertambangan batu bara. Yang ketiga itu ada perusahaan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia. Nah, berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Tugu adalah dalam bidang industri asuransi, umum, reasuransi, dan bisnis syariah. Selanjutnya, perusahaan yang keempat yang akan dibahas yaitu PT Samudera Indonesia Tbk. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan SMDR itu meliputi kegiatan pelayaran, termasuk pengangkutan barang dan kapal. Perusahaan kelima yaitu PT Bian Research. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bayan ini bergerak pada jasa pertambangan dan penggalian dan juga pengangkutan pergudangan. Kegiatan utama Bayan adalah bergerak di bidang usaha perdagangan dan jasa, khususnya perdagangan batu bara, baik domestik maupun internasional. Next slide. Adapun pada slide kali ini akan membahas secara lebih detail terkait aksi korporasi yang telah dilakukan oleh kelima perusahaan tersebut. Di mana seperti yang kita ketahui, stock split itu merupakan aksi korporasi yang dilakukan dengan cara memecah nominal harga saham sesuai rasio tertentu. Nah, stock split ini menyebabkan harga saham per lembar itu menjadi lebih murah dan juga dapat ditransaksikannya itu semakin aktif. Adanya aksi korporasi stock split ini tentunya akan sangat menarik para minat dari investor untuk menjadi investor di perusahaan tersebut, terutama investor retail. Emiten yang melakukan stock split biasanya merupakan emiten yang memiliki fundamental bagus, tapi harganya saham tersebut itu telah mencapai titik tertinggi.
Pada pembahasan yang pertama itu ada stock split saham hoki dengan rasio 1:4. Nah, PT Buyung Putra Sembada Tbk itu telah melakukan stock split dengan perbandingan rasio 1:4. Artinya, setiap satu lembar harga saham hoki pada saat come date tersebut pada masa lampau itu senilai Rp1.304 akan dipecah menjadi 4 bagian, yaitu menjadi sekitar Rp326 per satu lembar saham. Selanjutnya ada stock split saham Harum. Nah, saham Harum ini melakukan stock split dengan perbandingan rasio 1:5. Itu artinya setiap satu lembar harga saham Harum itu senilai 11.900 akan dipecah menjadi 5 bagian, yaitu menjadi sekitar 2.380 per satu lembar sahamnya. Selanjutnya ada perusahaan Tugu. Nah, perusahaan Tugu ini melakukan stock split dengan rasio perbandingan 1:2. Itu artinya setiap satu lembar harga saham Tugu pada saat itu kumdatnya itu senilai 1.450 akan dipecah menjadi 2 bagian, yaitu menjadi sekitar 725 per satu lembar saham. Selanjutnya yang keempat itu ada PT Samudra Indonesia atau SMDR dengan rasio stock split 1:5. Itu artinya setiap satu lembar harga saham SMDR itu akan yang semula nilainya 2.260 akan dipecah menjadi 5 bagian, menjadi sekitar Rp452 per lembar saham. Selanjutnya ada PT Bian. PT Bian ini melakukan stock split dengan rasio 1:10, di mana pada saat come date tersebut harga saham Bian itu mencapai Rp94.500 akan dipecah menjadi 10 bagian, yaitu menjadi sekitar Rp9.450 per satu lembar sahamnya. Itu artinya stock split ini akan membagi harga saham sesungguhnya menjadi beberapa bagian sesuai aksi korporasi ataupun sesuai rasio stock split yang dilakukan oleh perusahaan terkait. Next slide terkait histori pembagian dividen, di mana dapat kita ketahui berdasarkan kelima perusahaan yang saya ambil pada pembahasan kali ini, baik itu saham hoki, saham Harum, saham Tugu, saham SMDR, saham Bian, di mana saham hoki ini cenderung menurun, saham Harum cenderung meningkat, saham Tugu cenderung meningkat, saham SMDR cenderung meningkat, dan saham Bian itu cenderung stabil pembagian dividen untuk setiap tahunnya. Selanjutnya berikut ini pembahasan terkait kondisi harga saham sebelum dilakukannya aksi korporasi tersebut. Untuk saham hoki ataupun di sini penulis ataupun saya telah merangkum berdasarkan pergerakan chart harga saham hoki sebulan terakhir sebelum dilakukannya aksi korporasi ataupun sebelum terjadinya kumulatif debt. Harga saham hoki itu cenderung meningkat, yaitu mencapai all time high di titik tertingginya, yaitu senilai Rp326 per satu lembar harga saham. Selanjutnya saham Harum itu sebelum aksi korporasi itu cenderung malah breakdown trend line uptrendnya, dan juga membentuk pola cup and handle. Yang ketiga untuk saham Tugu, di mana 1 bulan terakhir sebelum dilakukannya aksi korporasi, saham tersebut itu cenderung menurun harga sahamnya, dan di mana berdasarkan pergerakan harga saham, harga tersebut terus turun sampai mencapai titik terendah. Dan jika dilihat berdasarkan pola pergerakan harga saham, saham tersebut itu membentuk pattern ataupun pola descending triangle dan juga mampu breakout dengan volume yang sangat besar. Untuk yang keempat itu SMDR. Nah, SMDR ini dalam 1 bulan terakhir sebelum dilakukannya aksi korporasi stock split ataupun sebelum come date, cenderung harga saham itu naik dan juga membentuk pattern ascending triangle. Ataupun saham SMDR ini mampu breakout downtrend channelnya. Selanjutnya yang kelima itu saham Bian. Saham Bian ini 1 bulan terakhir itu justru sideways dan juga diakhiri dengan
breakout pattern ascending triangle-nya. Next slide terkait kondisi setelah ataupun sesudah aksi korporasi dilakukan oleh perusahaan. Di mana yang pertama itu untuk saham hoki, dapat diketahui bahwa setelah dilakukannya aksi korporasi pada tanggal 18 Februari tahun 2021, yang semula harga sahamnya setelah stock split itu senilai Rp326 per satu lembar saham, namun harga saham hoki pada saat ini itu mencapai titik terendahnya yaitu dengan harga Rp86 per satu lembar sahamnya. Itu artinya harga saham sudah turun lebih dari 70%. Selanjutnya, kalau dilihat dari laba usaha perusahaan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, itu cenderung laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu menurun. Next, untuk saham Harum, di mana setelah dilakukannya aksi korporasi pada tanggal 2 Juni 2022, yang semula harga sahamnya setelah stock split itu sebesar 2.380 per satu lembar sahamnya, namun pada saat ini harga saham Harum itu per lembarnya itu hanya 1.470. Itu artinya saham Harum itu sudah turun sekitar 35% dan masuk ke dalam kategori sahamnya itu sideways. Dapat lihat pada poin kedua. Dan juga dapat diketahui bahwa untuk laba dari Harum tersendiri ini untuk dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, laba Harumnya itu cenderung meningkat ya. Sangat bagus. Untuk yang ketiga, saham Tugu, dilakukannya aksi korporasi pada tanggal 24 Juli 2022, yang semula harga sahamnya setelah stock split adalah 725 per satu lembar saham, namun pada saat ini justru naik. Harga sahamnya di harga 1.750. Itu artinya saham Tugu ini sudah naik sebesar kurang lebih 170% dan masuk ke dalam kategori uptrend. Selanjutnya untuk laba usaha dari Tugu ini cenderung menurun jika dilihat dari tahun 2020 2019, namun untuk 2022 itu kembali membaik ya. Selanjutnya untuk saham yang keempat itu saham SMDR. Saham SMDR ini setelah dilakukannya aksi korporasi pada tanggal 31 Januari 2023, yang semula harga sahamnya setelah stock split itu 452 per lembar saham, namun pada saat ini harga saham justru turun sekitar 18%, berada di harga 372 atau berada di fase sideways. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel laba usahanya cenderung meningkat dan sangat bagus tentunya bagi minat para investor. Untuk yang kelima, saham Bian. Saham Bian ini setelah dilakukannya aksi korporasi pada tanggal 2 Desember 2022, yang semula harga sahamnya setelah stock split itu 9.450 per satu lembar saham, justru naik hingga saat ini berada di harga 15.325. Itu artinya harga saham itu sudah naik sekitar 60% dari harga semula setelah dilakukannya stock split tersebut. Dan juga dilihat dari laba usaha yang dihasilkan oleh perusahaan dalam 4 tahun terakhir ini cenderung meningkat, sangat meningkat ataupun melonjak tajam. Slide ke-9 terkait kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang telah dilakukan sebelumnya, baik itu mengenai analisa secara teknikal ataupun analisa secara fundamental singkat yang dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada setiap tahunnya, maka dapat disimpulkan yang pertama, aksi korporasi stock split perusahaan akan berdampak positif bagi pergerakan harga saham apabila diimbangi ataupun diiringi dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang meningkat di setiap tahunnya. Karena kegiatan aksi korporasi stock split tersebut merupakan aksi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan agar harga saham jauh lebih terjangkau oleh para investor. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu aksi korporasi pembagian dividen merupakan hal yang sangat positif yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menarik minat para investor untuk berinvestasi di perusahaannya. Dengan dilakukannya pembagian dividen tersebut, tentunya perusahaan pun yakin dengan prospek usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut ke depannya. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan mengenai kesimpulan secara singkat di atas, mengenai analisa secara teknikal dan juga fundamental,
Nah, di bawah ini merupakan tabel yang dibuat untuk dapat menggambarkan secara keseluruhan terkait kesimpulan ataupun terkait pengaruh setelah dilakukannya aksi korporasi, stock split, dan pembagian dividen terhadap pergerakan harga saham. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.